Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Kenadiran Masjid As-Salam Jaka Sampurna Bekasi, Jaka Sampurna. Yang kami hormati para ustadz, ustadzah, tokoh masyarakat dan hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita berkumpul dalam majelis yang mulia insyaallah di bulan yang mulia, di dalam masjid yang mulia, dan mudah-mudahan kita semuanya hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah orang-orang yang mulia. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari Syam Organizer Pusat hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah untuk merodsaukan, mengelilingkan para imam dari Palestina yang insyaallah pagi hari ini adalah bagian dari acara tersebut di 64 kota, dan ini kita sudah masuk pertengahannya. Mudah-mudahan kami mohon doa Bapak Ibu sekalian, acara Ramadan bermakna bersama dengan imam Palestina yang dirotsokan di 64 kota ini akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak pembawa acara bahwasanya beliau Syekh Imad Ahmad Muqad menggantikan posisi Syekh Husam yang hari ini berada di Cibubur mengisi juga di sana. Beliau seorang dosen dan sekaligus juga mengambil doktoralnya di Tunisia. Jadi hari ini anak dan istrinya berada di Gaza, Palestina, dan beliau sedang menyelesaikan doktorahnya, dan sebenarnya sudah wisuda bulan ini, cuma karena ada undangan dari Syam Organizer, kemudian beliau mengakhirkan wisudanya di bulan setelah bulan Ramadan. Kemudian kita akan mendengarkan paparan beliau insyaallah. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikutinya hingga akhir acara kita. Sepakat Pak ya? Ibu-ibu sepakat ya Bu? Oke, insyaallah. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Falyatafaddal maskur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وارض عنا معهم يا رب العالمين ثم أما بعد فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بلغنا رمضان والحمد لله الذي يسر لنا أن نبدأ يومنا هذا بطاعته حيث بفضله ومنته صلينا الفجر في جماعة ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. Amin. Setelah beliau bertawud bismillah dan menyampaikan pembukaannya dan salawat kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat dan seluruh yang mengikutinya hingga akhir zaman, beliau juga mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segalanya, atas segala nikmat yang dengan kenikmatan tersebut sempurnalah seluruh amal-amal soleh kita. Kemudian beliau juga bersyukur kepada Allah atas Ramadan yang diberikan kepada kita semuanya pada kesempatan pagi hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatannya. Terutama pada pagi hari ini kita melaksanakan sholat fajar secara berjamaah, dan khususnya beliau berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. وأعبر لكم من خالص قلبي ومن أعماقي عن شعور الأخوة الذي أشعر به الآن وأنا أجلس أمامكم، حيث لا يربطنا معكم سوى هذه الأخوة القوية في الله
حيث قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. Beliau menyampaikan rasa bahagia yang sangat mendalam pada kesempatan pagi hari ini. Dan dari hati yang paling dalam beliau sampaikan betapa bahagianya beliau bisa berduduk bersama, bermajelis bersama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dalam rangka menjalin ukhuwah Islamiyah yang kuat sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanya milik orang-orang berimanlah hubungan persaudaraan yang kuat. Hadhihi al-ukhuwah التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى فقد اجتمع حوله صلى الله عليه وسلم في مسجده صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي والصحابة من مكة والمدينة إنها فعلا الأخوة الإسلامية إنما المؤمنون إخوة. Dan ukhuwah Islam ya juga dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang non-Arab, orang Indonesia dengan orang non-Indonesia. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan di antara kita semuanya adalah ketakwaan sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Kemudian beliau juga menyebutkan di antara orang-orang yang hadir di masjid Nabi pada waktu itu adalah kumpulan dari manusia-manusia di seluruh dunia. Ada Suhaib yang dari Romawi, kemudian ada Bilal yang dari Ethiopia, kemudian di sana ada para sahabat yang berasal dari Mekah, dari Madinah, dari suku Aus, Khazraj dan lain sebagainya, berkumpul jadi satu di dalam sebuah ukhuwah Islamiyah. وأشكر تعمير المسجد وإمام المسجد والقائمين على هذا المسجد الذين سمحوا لنا أن نأتي إلى هذا المسجد ونلتقي بكم ونشكركم أنتم كذلك على جلوسكم للاستماع إلي وقد جئتكم من قطاع غزة المحاصر لأحدثكم عن الأقصى المبارك. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih kami yang mendalam kepada Dewan Kenadiran Masjid, para imam yang ada di sini dan seluruh masyarakat yang hadir berkenan untuk mendengarkan majelis kita pada kesempatan pagi hari ini. Dalam rangka kami datang dari Gaza, dari bagian kecil di Gaza, di mana hari ini Gaza terboikot kata beliau. Kemudian dengan hadirnya kami kemari untuk membahas tentang permasalahan Al-Aqsa, dan kami sampaikan rasa terima kasih kami yang mendalam kepada seluruh masyarakat dan hadirin yang mempersilahkan dan memberikan kesempatan kepada beliau untuk bisa berbicara dan memberikan tausiah di hadapan kita semua. Hadza al-masjid alladhi nuhibbuhu akthar min anfusina wa min abna'ina wa amwalina wa buyutina. هذا المسجد الذي يشكل جزءا كبيرا من عقيدتنا وإسلامنا وإيماننا، فهو آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى من سورة الإسراء. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Masjid Al-Aqsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah bagian dari akidah kita, bagian dari keimanan kita, dan bagian dari keislaman kita yang lebih kita cintai daripada jiwa kita, rumah kita, harta kita bahkan sekalipun. Karena dia adalah ayat-ayat Allah, salah satu di antara ayat Allah yang diturunkan di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Isra yang disebutkan Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjid Al-Haram menuju Masjid Al-Aqsa yang diberkahi di sekelilingnya. هذا المسجد الذي له مكانة كبيرة بين المسلمين، فهو يشكل ثلث الإسلام، فقد جاء في الحديث أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد، ومن هذه الثلاثة المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه ب250 صلاة،
ثم قبله المسجد النبوي ثم قبله بيت الله الحرام. Masjid Al-Aqsa adalah tempat sucinya kaum muslimin, di mana dia menempati sepertiga bagian bagi keislaman kita. Karena Rasulullah pernah bersabda, ada 3 tempat suci yang dimiliki oleh kaum muslimin yang kita diperbolehkan datang ke sana. Selainnya tidak ada tempat suci yang lain. Tiga tempat suci ini secara urutan beliau sebutkan adalah Masjid Al-Haram yang pertama kali, kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa menjadi sepertiga bagian bagi keislaman kita, serta salat di dalamnya. Amal soleh yang dilakukan di dalam Masjid Al-Aqsa dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 250 kali. Dalam hadis yang sahih atau dalam hadis yang lain sekitar 500-an, tapi yang sahih kata beliau 250 kali lipat dibanding dengan salat di masjid-masjid yang lainnya, termasuk salat di Masjid As-Salam. 250 kali lebih dibanding dengan salat di Masjid As-Salam, salat di Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa awal man zarahu minal muslimin huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rihlatil Isra. ودخله بنفسه صلى الله عليه وسلم وصلى هناك إماما بالأنبياء. Masjid Al-Aqsa yang pertama kali menziarahinya dari kalangan kaum muslimin di antara kita adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang dalam perjalanan Isra-nya masuk langsung ke Masjid Al-Aqsa, kemudian melaksanakan sholat di sana bersama dengan seluruh para nabi. Tidak ada satu masjid pun di dunia ini yang digunakan untuk sholat yang imamnya Rasul kita dan makmumnya adalah seluruh nabi-nabi yang ada di muka bumi ini, dari Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad SAW. ثم فتحه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه واستلم مفاتيحه بنفسه ودخل المسجد وصلى هناك. Kemudian yang kedua yang membebaskannya dari tangan-tangan orang-orang kafir adalah Umar bin Khattab. Tanpa adanya peperangan, dia langsung menerima kunci-kunci perbendaharaan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Kemudian langsung beliau melaksanakan salat bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya di Masjid Al-Aqsa pada waktu itu. Wa minal umur allati hasalat hunak حيث بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن بلال كان مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بلال أراد أن يؤذن، فيؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. لا يستطيع أن يكمل من شدة تأثره لأنه كان يؤذن لرسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات الآن، فكيف يؤذن؟ فلا يستطيع فاعتزل الأذان. Dan salah satu kejadian yang terjadi di Al-Aqsa adalah ketika Bilal bin Rabah melaksanakan adzan setelah kematiannya Rasulullah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengumandangkan adzannya. Dari awal sudah normal Allahu Akbar 4 kali, kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Ketika menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tidak sanggup lagi melanjutkan adzannya karena Bilal merasakan betapa sedihnya pada waktu itu dia mengumandangkan adzan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sebutkan nama itu ketika dia mengumandangkan adzannya. Wastamar كذلك حتى شارك بلال في المعارك التي فتح فيها المسجد الأقصى المبارك بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح. Kemudian berlanjut setelah itu, setelah kasus Bilal tidak bisa melanjutkan adzannya, Bilal melanjutkan perjalanannya menuju Palestina, menuju Al-Aqsa, menuju Syam pada umumnya, untuk mengikuti peperangan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. فبعد أن فتح المسجد الأقصى وهو نصر كبير للمسلمين وجاء عمر بنفسه واستلم مفاتيح المسجد
جلس الجيش هناك وفيه كبار الصحابة عمر بن الخطاب وبلال وأبو عبيدة وخالد بن الوليد وغيرهم من كبار الصحابة جلسوا في منطقة اسمها الجابية هناك. Setelah kemenangan besar di masa Umar bin Khattab yang beliau menerima langsung kunci-kunci perbendaharaan Al-Quds dan kemudian menguasainya di bawah kekuasaan khilafah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka tinggal di sana sebagian besar dari para sahabat. Ada Bilal bin Rabah, ada Khalid bin Walid, kemudian ada beberapa kibarus sahabat yang lainnya yang tinggal di daerah Al-Jabiyah, di daerah Al-Quds. Wa jaa maw'idu adhan adh-dhuhr فقال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يا بلال هذا يوم من أيام الله أقسمت عليك أن تؤذن لنا الظهر يا بلال. Kemudian datanglah waktu duhur. Wahai Bilal, kata Umar bin Khattab, ini adalah hari-hari yang dijanjikan oleh Allah, maka engkau telah berjanji pada hari ini untuk memandangkan adzanmu. فأذن بلال فلما وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله الصحابة بدأوا يتذكروا أيامهم مع رسول الله ووصيته لهم بفتح الأقصى وبشارته لهم بفتح الأقصى وأخذوا يبكون فكان صوت بلال أول أذان في سماء القدس. Kemudian Bilal mengumandangkan adzannya yang kita sebutkan di awal tadi, hingga pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tercekat. Bilal tidak bisa melanjutkan adzannya dan para sahabat semuanya mengingat hari-hari bersama dengan Rasulullah. Kemudian mengingat bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan selalu kepada kaum muslimin untuk memerdekakan dan membebaskan Al-Aqsa dari tangan-tangan orang-orang kafir. Kemudian setelah itu Bilal mengumandangkan adanya di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah awal dari berkumandangnya adzan di Al-Aqsa dan Al-Quds pada waktu itu. نعم ثم جاء الصليبيون واحتلوا المسجد الأقصى المبارك فيسر الله تعالى له قائدا كبيرا مجاهدا عظيما اسمه صلاح الدين الأيوبي استطاع أن يحرره منهم بالقوة. Kemudian datanglah kekuatan salib dalam jumlah yang sangat besar dari Romawi. Kemudian terjajah kembalilah Al-Quds pada waktu itu, hingga waktu yang cukup lama, hingga pada satu saat seorang komandan, seorang qaid yang besar, agung dan mulia, Salahuddin Al-Ayyubi, berhasil kembali mengembalikan Al-Quds dan Al-Aqsa ke pangkuan kaum muslimin pada perang Hittin pada waktu itu. ثم بعد ذلك ضعف المسلمون وجاءت قوى الشر في العالم بالتعاون مع الصهيونية العالمية والماسونية المقيتة وجاءوا واحتلوا فلسطين ومن ضمنها المسجد الأقصى المبارك وهو محتل من الصهاينة المعتدين إلى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها. Kemudian setelah dikuasai oleh kaum muslimin kembali melemah dan kekuatan besar yang sangat jahat, konspirasi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani atau yang kita sebut dengan Zionis dan Freemasonry dalam kekuatan yang tanpa ada undang-undang satupun dan tanpa ada satu hukum pun yang membolehkan mereka melakukan hal itu, menjajah Palestina sedikit demi sedikit, dan yang paling penting mereka menjajah Al-Aqsa hingga detik ini, hingga sekarang ketika beliau sedang ceramah di depan kita, Al-Aqsa dalam kondisi terjajah, dalam kondisi dikuasai oleh Zionis dan Freemasonry la'natullah alaihi. ففي عام 1969 في شهر 6 في نفس هذا الشهر الذي نحن فيه دخل المجرم بن غريون هو وجنوده إلى المسجد الأقصى المبارك واحتلوه. دخلوا بأحذيتهم وشربوا الخمر هناك واحتفلوا بنصرهم على المسلمين ورفعوا العلم الصهيوني على قبة الصخرة وأخذوا يسكروا ويتراخصوا ويفتخروا بنصرهم على المسلمين. Kemudian puncaknya di tahun 1969 seorang komandan Zionis namanya Ben Gurion masuk dengan sepatunya,
meminum minuman keras di dalam kompleks area Masjidil Aqsa bersama dengan pasukan-pasukan Zionis laknatullah alaih, kemudian menancapkan bendera Zionis di atas Qubbatus Sakhra, di atas Masjid Al-Aqsa, kemudian berjoget, mabuk, dan mereka melaksanakan atau senang dengan apa yang telah mereka dapatkan, mengalahkan kaum muslimin dan menguasai Palestina dan menguasai Masjid Al-Aqsa. Wa akhadh yunadi hadha al-mujrim المحتل الغاصب الذي ارتكب المجازر في المسلمين في فلسطين، أخذ ينادي ويقول حتى تعلم القضية الحقيقية لليهود. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد ها نحن قد هزمنا المسلمين وأخذنا المسجد الأقصى منهم. Kemudian Ben Gurion berteriak dengan sangat keras. Dan ini perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ternyata kondisi Palestina dan Al-Aqsa bukan milik orang-orang Palestina saja. Karena musuh kita telah meneriakkan dengan suara yang lantang, "Ya Muhammad." Maka siapapun yang merasa dirinya bernabikan Muhammad pasti akan merasa ditantang oleh Ben Gurion untuk kembali membebaskan Al-Aqsa di tangan kita. "Wahai Muhammad, kami lihatlah, kami ini telah berhasil mengalahkan kaum muslimin dan telah berhasil menguasai Masjid Al-Aqsa dengan pongahnya, dengan sombongnya. Mereka menantang seluruh kaum muslimin di dunia. Kemudian menancapkan benderanya di atas Tamrok, di atas Qubbatus Sakhra pada waktu itu. Wa ila hadhihi al-lahdha يمارس الصهاينة إرهابهم، فهم الإرهابيون الذين يحفرون ليل نهار تحت المسجد الأقصى ليهدموه، الذين نصبوا الحواجز على أبواب المسجد الأقصى ومنعوا المصلين من دخوله إلا وفق شروط مشددة، الذين قتلوا الشابات والشبان على أبواب المسجد الأقصى المبارك، الذين حاصروا غزة لمدة أكثر من 10 سنوات، الذين ارتكبوا المجازر في لبنان وفي سوريا في حق الفلسطينيين، وفي غزة أكثر من 3 حروب طاحنة قدم الفلسطينيون خلالها مئات الشهداء ومئات الجرحى وآلاف البيوت، واعتقل من الفلسطينيين أكثر من 7,000 أسير وأسيرة. أنا أحدثكم وهم في السجون الآن داخل السجون الصهيونية، كلهم هذا استشهد وهذا أصيب وهذا هدم بيته وهذا اعتقل وهو يدافع عن المسجد الأقصى المبارك. Kemudian sampai detik ini, sampai hari ini, detik ini, Zionis laknatullah alaih terus melakukan terorisme, melakukan kegiatan teror kepada kaum muslimin. Salah satunya adalah membangun gorong-gorong di bawah Masjidil Aqsa yang terus mereka lakukan hingga detik ini, siang dan malam, yang ditujukan untuk mencari Haikal Sulaiman yang ada di dalam pikiran mereka, dan tujuan yang paling utama adalah menghancurkan Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya, dan beberapa tempat memang sudah ada yang mulai runtuh dan roboh. Kemudian setelah itu, pagar yang dibuat oleh mereka di sekeliling Masjid Al-Aqsa adalah pagar yang luar biasa yang dikuasai oleh mereka, dan tidak ada satupun orang-orang Palestina diperbolehkan sholat di Masjid Al-Aqsa, termasuk beliau sendiri yang dari Gaza, yang jaraknya tidak terlalu jauh ke Masjid Al-Aqsa. Beliau belum sekalipun pergi dan sholat ke Masjid Al-Aqsa, karena tidak boleh untuk sholat ke sana kecuali oleh orang-orang yang di atas 50 tahun, dan harus dengan catatan dan syarat-syarat yang luar biasa berat, dengan pemeriksaan dari Yahudi, dari Zionis pada waktu itu dan sampai sekarang. Kemudian selanjutnya Gaza juga 10 tahun lamanya telah diboikot hingga detik ini, bahkan beberapa saat yang lalu menjadi ulang tahun yang ke-10 Gaza diboikot dengan berbagai macam kekerasan dan tindasan-tindasan yang mereka lakukan kepada orang Gaza. Hingga dalam rentang 10 tahun ini telah terjadi 3 peperangan besar. Yang pertama Furqan, yang kedua perang Sijil, yang ketiga perang Asfal Ma'kul, yang di dalam peperangan ini 100-an lebih, bahkan ribuan syuhada telah disumbangkan, ribuan rumah telah dihancurkan, bahkan masjid-masjid, salah satunya masjid dari yang disumbang oleh kaum muslimin Indonesia juga ikut dihancurkan oleh Zionis laknatullah
laknatullah alaihi. Dan yang paling penting hari ini dan detik ini 7.000 lebih kaum muslimin ditawan di dalam penjara-penjara Zionis Israel hanya gara-gara satu kesalahan mereka, yaitu mempertahankan dan membela Masjid Al-Aqsa. Betapa besar harga yang telah mereka keluarkan, harga yang telah mereka bayar untuk membela Masjid Al-Aqsa. ومهما فعل الصهاينة المجرمين الإرهابيين سيظل المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، سيظل واقعا في قلوبنا، هو الذي رويناه بالدم وقدمنا من أجله الغالي والنفيس وجاهزون أن نقدم كل شيء من أجله. وأقول لكم يلوح في الأفق تصريحات من الصهاينة بارتكاب حرب جديدة تجاه قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تستعد في كل لحظة للمواجهة القادمة مع العدو الصهيوني. نحن لا نتمنى لقاء العدو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. فنسألكم الدعاء لأهل غزة المحاصرين الآن والذين تهددهم إسرائيل بضربهم بالطائرات وإبادتهم. Zionis laknatullah alaihi sampai detik ini terus melakukan makarnya dan melakukan penjajahannya kepada seluruh penduduk Palestina di keseluruhan tempatnya, termasuk di Gaza yang telah diboikot selama 10 tahun. Tapi kaum muslimin di Gaza yakin bahwasanya Al-Aqsa menjadi kiblat pertama kaum muslimin. 14 tahun kaum muslimin salat menghadap ke Al-Aqsa. Kemudian masjid kedua yang terbangun di muka bumi ini. Kemudian masjid yang ketiga yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Mereka semuanya siap membayar dengan harga mahal apapun demi untuk mempertahankan dan memerdekakan Masjid Al-Aqsa. Bagaimanapun yang akan terjadi, apapun yang akan terjadi, Al-Aqsa menjadi kemenangan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, menjadi kaum muslimin dan di pangkuan kaum muslimin. Dan mereka, orang-orang Gaza, orang-orang Difa, orang-orang Palestina semuanya siap memerdekakan Al-Aqsa dan meminta doa kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk selalu mendoakan terhadap kesabaran, keteguhan para pejuang-pejuang di Palestina sehingga Al-Aqsa insyaallah bisa dimerdekakan dalam waktu yang tidak lama lagi insyaallah. Wa akhtimu lakum inna tahrir Filastin wa tahrir al-Masjid al-Aqsa al-Mubarak wa tawhid al-ummah ala al-Quran was-sunnah ليست أمنية فقط ولا هي من باب العاطفة أحدثكم، وإنما أقول لكم إن تحرير فلسطين وتحرير المسجد الأقصى المبارك وعد من الله تعالى في القرآن وبشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، فهي آتية 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 بإذن الله تعالى وعسى أن يكون قريبا. Setelah beliau meminta doa kepada kita, maka kemerdekaan Palestina dan Al-Aqsa adalah hak bagi masyarakat kaum muslimin di sana dan menjadi hak bagi kita semua masyarakat kaum muslimin yang ada di dunia. Karena penjajahan jelas tidak diperbolehkan di dalam hukum manapun, dan alhamdulillah Presiden kita Jokowi juga aktif menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina secara resmi dalam pemerintahan Indonesia. Kemudian ini bukan main-main, tapi ini adalah tujuan yang betul-betul harus kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan janji Allah yang pasti akan datang berdasarkan ayat yang ada di dalam Al-Quran dan kabar gembira yang Rasulullah berikan di dalam hadisnya yang sahih tentang akan menangnya, akan dikuasainya Al-Aqsa, akan menjadi pertempuran yang luar biasa di sana dan menjadi tanda-tanda bagi akhir zaman bahwasanya Al-Aqsa, Palestina akan dimerdekakan oleh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil khitam aqulu lakum inna li jawlatina ala masajid Indonesia aw ba'd masajidiha
أندونيسيا العامرة بكم لها شعار ولها هدف. أما شعارها من هنا نبدأ وفي الأقصى نلتقي بإذن الله. Kemudian ada tujuan di dalam perjalanan safari Ramadan kami di seluruh Indonesia 64 kota. Dan ini perjalanan yang di pertengahan, alhamdulillah pertengahan yang kemarin bisa dibilang sukses, bagus, menyempatkan untuk memberikan syiar kepada kaum muslimin. Dan syiar kita, kata beliau, dan setiap masjid dari mulai awal kemarin syiarnya tetap sama, min huna nabda, dari Masjid As-Salam ini kita mulai kepedulian kita. Kita mulai empati kita mulai cinta kita kepada Al-Aqsa. Dan di Al-Aqsa nanti, di Masjid Al-Aqsa nanti kita akan berkumpul, kita akan berjumpa, kita akan sholat berjamaah di sana. Allahu Akbar. أما هدف هذه الجولة فهو إلى جانب التفاعل مع الحملة التي تقوم بها شام من أجل بناء مدرسة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فهناك هدف أكبر من هذا بكثير. Dan salah satu tujuan di dalam perjalanan kami juga adalah bagaimana program dari Sham Organizer yang akan membangun madrasah di wilayah Gaza dekat dengan rumah beliau di sana bisa terlaksana dengan cepat dan bisa dimanfaatkan untuk sekolah untuk masyarakat di Palestina, karena beliau betul-betul intens di dalam program pendidikan untuk anak-anak Palestina. Jadi mudah-mudahan dengan adanya acara ini dan program ini kita bisa banyak membantu untuk terselenggaranya dan selesainya sekolah yang sedang kita bangun oleh Sham Organizer. Kemudian juga amal-amal khair yang lain, ada beberapa proyek-proyek amal yang lainnya yang juga menjadi program agenda, tapi ada program agenda yang lebih besar dari itu yang akan beliau sampaikan. الهدف هو أن تكون أنت جنديا مخلصا للمسجد الأقصى وسفيرا له. فمعظم الأندونيسيين يملكون صفحات على مواقع التواصل مثل الفيسبوك وتويتر وكذا، لكن معظمهم تخلو صفحاتهم من أخبار المسجد الأقصى وأخبار غزة والتفاعل مع المقاومة وصمود غزة والمسجد الأقصى. نحن نريد منك أن تكون جنديا تحمل هم الأقصى، تنشر ثقافة الأقصى في بيتك بين أبنائك بين أصحابك على مواقعك وصفحاتك في كل شيء في كل مكان، فأنت حر من أحرار هذا العالم الذي يقف مع الحق الفلسطيني. Dan tujuan yang paling utama kedatangan kami di antara kita semuanya pada kesempatan pagi hari ini adalah untuk menempatkan amanah Al-Aqsa, masjid yang sedang terjajah, di atas pundak kita masing-masing. Ternyata bukan tanggung jawab orang Palestina saja, tapi ini juga tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Dan kita semuanya yakin beliau mempunyai media sosial, baik Facebook, Twitter, WA dan lain sebagainya, yang dengan media itu kita bisa menjadi duta bagi Palestina, kita menjadi agent bagi Palestina untuk kemerdekaannya dan untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa, dengan menaruh gambar-gambar, peta-peta dan semangat-semangat juang untuk Palestina di dalam media sosial kita, dan kita sebarkan kepada anak-anak kita, istri-istri kita, kepada seluruh kaum muslimin yang belum mengetahui dan belum mencintai secara sepenuhnya Masjid Al-Aqsa. Dan kami juga akan memberikan tugas ini kepada seluruh jamaah yang ada di sini untuk terus memperjuangkan dalam kemerdekaan dan pembebasan Masjid Al-Aqsa. فهل أنتم إخواني جاهزون أن تكونوا جنودا مخلصين للمسجد الأقصى المبارك؟ وهل أنتن أخواتي جاهزات أن تكن جنديات مخلصات للمسجد الأقصى المبارك؟ Apakah jamaah bapak-bapak siap untuk menjadi pejuang dalam memerdekakan Masjid Al-Aqsa? Dan apakah ibu-ibu yang ada di belakang juga siap untuk menjadi pejuang-pejuang Allah yang ikhlas dalam memperjuangkan Al-Aqsa? فلنرفع ولنتعاهد سويا الآن على ذلك، ومن يريد أن يتعاهد معنا يرفع إصبع السبابة باتجاه السماء وليردد خلفي.
Maka bagi yang siap, maka kita angkat tangan kita untuk membela Masjid Al-Aqsa. Bersama kita membela Masjid Al-Aqsa dan mengikuti apa yang beliau ucapkan. Yang siap angkat tangan, Pak. Yang siap membela Al-Aqsa angkat tangan. Uqsimu billahil azim. Demi Allah. Uqsimu billahil azim. Demi Allah. Uqsimu billahil azim. Demi Allah. An akuna. Aku akan menjadi jundiyan mukhlisan. pejuang yang ikhlas. An akuna. Untuk menjadi jundiyan mukhlisan. pejuang yang ikhlas. An akuna. Untuk menjadi jundiyan mukhlisan. pejuang yang ikhlas lil masjidil aqsal mubarak. untuk Masjid Al-Aqsa yang diberkahi. Lil masjidil aqsal mubarak. Untuk Masjid Al-Aqsa yang diberkahi. Lil masjidil aqsal mubarak. Untuk Masjidil Aqsa yang diberkahi. Wallahu. Dan Allah Ala ma aqulu syahid. menjadi saksi atas apa yang aku ucapkan. Barakallahu fikum wa abqakum junudan mukhlisin lil masjidil aqsal mubarak. Wa ashkurukum ala husni istima'ikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga keberkahan berada di atas kita semuanya dalam hidup kita insyaallah, dan menetapkan kita, mengistiqomahkan kita terus mengingat dengan perjuangan kawan-kawan kita di Palestina, mendoakannya dan ikut turut serta andil aktif dalam perjuangan membebaskan masjid kita, Masjid Al-Aqsa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sudah selesai acara kita pada kesempatan pagi hari ini untuk tausiahnya. Maka giliran sesi pengumpulan dana, kami mohon bersabar Bapak Ibu. Alhamdulillah ini hari Minggu, jadi mungkin tidak buru-buru untuk keluar bekerja. Kita mungkin bersabar sebentar untuk melakukan penggalangan dana atau fundraiser yang akan saya pimpin langsung dari Syam Organizer pusat. Jadi dari pusat punya program untuk pembangunan madrasah yang lahannya sudah menjadi milik kita. Jadi lahan sudah menjadi milik Syam Organizer. Kita akan bangun di lahan tersebut madrasah kita dan beberapa proyek, termasuk brosur yang sudah disampaikan oleh panitia, yaitu brosur buka puasa bersama. Kita masih ada waktu 15 hari ini, dan dana tersebut kita kirimkan ke Abdullah Onim untuk itu. Jadi kita mungkin gelar sajadah aja Pak, biar lebih enak. Ya, panitia juga ada yang keliling, kemudian sajadah juga kita gelar. Jadi ada beberapa pilihan. Bapak Ibu kalau mau langsung memberikan kepada panitia, panitia menyediakan kotak untuk dikelilingkan. Tafadhol dari sekarang. Bagi Bapak Ibu sekalian, sambil mengisi kotak infak yang kita kelilingkan, kemudian nanti juga bagi yang mau cash langsung, Bapak Ibu, kepada ibu-ibu juga disediakan sorbannya. Kita langsung lemparkan ke sorban depan, tapi cashnya nanti Pak, sebentar Pak, kita mencoba menjaring dulu ikrarnya. Ikrar dari lembaga pendidikan atau takmir masjid yang lain, atau dari apa, kepada kawan saya untuk maju ke depan menulisnya. Mungkin Mas Irwan menulis di buku jumlah donasi. Kita sudah dapat 9 juta atau 10 juta nih Pak? 10 juta dari hamba Allah. Mas Irwan, tolong ditulis Mas. Halo? Atau ada Bapak, tolong Pak, kita tulis cepat. Nanti langsung dihitung jumlah penghasilan kita pada kesempatan kemarin. Bapak Bupati Bandung juga menyumbangkan 14 juta langsung, dan beberapa gubernur yang kita ikut undang juga alhamdulillah aktif ikut membangun madrasah kita yang ada di sana. Dan alhamdulillah beberapa tempat di kota-kota kecil, Secang, Purwodadi, Cilacap, Gombong itu mendapatkan antusiasme yang luar biasa hingga satu masjid bisa mengumpulkan 100 juta lebih satu masjidnya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjadi pembuktian untuk kita. Kita ikrar saja dulu yang kira-kira tidak membawa uang cash. Ikrar nanti bisa disampaikan nama, alamat, kemudian jumlah donasi. Nanti kalau memang harus ditransfer, kita punya nomor rekening yang ada di dalam brosur itu. Kemudian tinggal konfirmasi kepada nomor telepon yang ada di situ. Kemudian
atau disampaikan langsung kepada takmir Masjid As-Salam juga bisa. Nanti kita akan koordinasi antara Bang Irwan, Ketua SO daerah sama organizer daerah Jakarta, bekerja sama dengan takmir Masjid As-Salam. Jadi kalau ingin mendonasikan dalam bentuk ikrar, kita akan catat satu demi satu. Sebutkan nama, sebutkan alamat, jumlah donasinya. Jangan namanya hamba Allah, kemudian donasinya tempatnya di bumi Allah, jumlah donasinya Insya Allah. Kita bingung Pak, kita mau ngambilnya kemana di bumi Allah, kemudian jumlahnya juga nggak jelas. Masih Insya Allah jumlah jelas, nggak apa-apa. Kita nggak usah khawatir ria, kita nggak usah khawatir bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memperbolehkan kita infak terang-terangan. Tinggal kita mainkan saja hati kita, jaga hati kita supaya jangan dimasuki setan, kemudian kita ria. Maka diperbolehkan, silahkan Bapak Ibu. Kemudian kita beramai-ramai berlomba, fastabiqul khairat, untuk mendapatkan kebaikan yang lebih maksimal dari harta yang kita miliki. Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menjanjikan malaikat turun, kemudian mendoakan orang-orang yang berinfak. Juga Rasulullah menjanjikan orang-orang yang banyak berinfak dan ikhlas di dalam infaknya akan dimatikan dengan mati husnul khotimah. Jadi kematian husnul khotimah ini yang kita inginkan, Mbak. Jangan seperti orang-orang yang murtad di akhirnya, orang-orang yang kemudian celaka di akhirnya. Tapi kita dengan infak, Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita terus di atas kebaikan dan husnul khotimah insyaallah. Amin. Kita mulai dari bapak-bapaknya, silakan. Angkat tangan, kita akan sebutkan nama dan jumlah donasinya supaya kita hitung terus. Silakan Pak. Ibu-ibu juga boleh. Ibu-ibu juga boleh, kita persilahkan. Kalau seandainya tidak ada uang cash, cincin juga boleh. Apapun yang bisa disumbangkan, sebagaimana beberapa teman-teman kita di daerah lain juga seperti itu. Silahkan. Nanti formnya juga disebarkan kepada para relawan untuk mengedarkan kotaknya, atau nanti cashnya kita bisa dihitung di sini supaya memudahkan. Yang 10 jutanya nanti dipisahkan biar nggak dihitung lagi Pak. Kita sudah mendapatkan 10 juta, dicatat Pak, 10 juta dari hamba Allah. Kemudian yang lain, angkat tangan. Kita akan jemput atau bisa langsung ditransfer, tapi konfirmasi ke kita sehingga kita tahu pagi hari ini Masjid As-Salam mendapatkan donasi berapa juta rupiah. Kita akan umumkan di akhir acara. Dari bapak-bapak lembaga pendidikan juga boleh Pak, PAUD, SDIT, kemudian nama toko, usaha dagang apapun, PT juga boleh. Silahkan. Kalau ada yang menginginkan PT-nya Barokah, kemudian ingin menyumbangkan ke Palestina, sebutkan nama PT-nya, alamatnya di mana, kemudian jumlah donasinya kita akan catat langsung. Bapak ini akan membantu saya untuk mencatatnya. Bapak Ibu silahkan, jangan ragu-ragu untuk angkat tangan, sebutkan namanya di sini. Silahkan dari sebelah kanan. Ya. Ini dari Tromol, alhamdulillah kita buka semuanya untuk Al-Aqsa. Kita akan hitung bersama berapa jumlahnya nanti insyaallah. Dari Tromol Masjid As-Salam. Bapak yang di luar juga boleh, silahkan angkat tangan. Nanti panitia akan langsung menjemputnya dan menuliskannya di dalam form kita. Silahkan Pak, angkat tangan, jangan ragu-ragu. Ibu-ibu juga boleh. Form juga sudah disediakan oleh panitia. Bagi panitia untuk aktif mengedarkan formnya untuk langsung dicatat bagi yang mau mendonasikan secara ikrar dulu. Silahkan. Ya. Berapa? 1 juta. Dari siapa? Untuk orang tua almarhum, nama orang tuanya Pak? Siapa? Nama orang tuanya almarhum Abdurrahman, 1 juta rupiah. Mudah-mudahan barokah, mendapatkan kelapangan rezeki, mendapatkan kelapangan. Mohon kemari Pak, Bapak Abdurrahman almarhum, 1 juta rupiah. Dijemput atau ditunggu di sini Pak? Ditransfer melalui rekening. Oke, ditransfer melalui rekening. Nomor rekeningnya nanti tolong panitia, brosurnya dikasihkan Pak, bapaknya Ibnu Abdurrahman. Ya. Dari Haji Riko 10 juta. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dari Haji Riko 10 juta. Maka mari kita berlomba Pak untuk kebaikan kita. Mustain Persada Kemang 2 juta rupiah. Jaka Sempurna Bekasi. Mustain, ya, ini kepada panitia untuk mengumpulkan supaya nanti penjemputan dananya atau penagihannya lebih mudah. Haji Riko 10 juta Pak, sudah. Kemudian Mustain 2 juta. Oke. Nah. Abu Rainir Persada Kemala juga blok 12 nomor 17 Bekasi 5 juta rupiah akan ditransfer langsung kemari. Nomor rekeningnya sudah ada Pak. Oke, ini tolong nanti Bapak ini dikasihkan nomor rekeningnya Mas Irwan untuk bisa ditransfer mungkin hari ini atau besok. Silahkan. Apa? Nomor HP antum. Tulis saja. Ya, silakan Pak. Eli Silalahi 2 juta, Masya Allah. Eli Silalahi, istri saya Silalahi Pak. Subhanallah, saya dari Sumatera Utara, dari Medan. Rupanya di sini ada orang Silalahi. Dongan sahu tamahita. Bapak Silalahi marganya,
Masya Allah. Jarang orang Silalahi muslim Pak. Termasuk istri saya juga jarang. Siapa? Silakan. Fitri Purwanto. Berapa? 1 juta rupiah. Bapak Fitri 1 juta rupiah ditransfer atau cash? Oh cash. Fadal. Iya. Kemudian yang lainnya Pak, silahkan. Kita semakin panas, mudah-mudahan ini akan menjadi saksi bagi kita. Ya, silahkan. Haji Edi, berapa? 1 juta Haji Edi. Mau transfer atau mau transfer? Haji Edi 1 juta transfer. Khalid Haryono, Haji Khalid Haryono, Bapak Haji Khalid Haryono 5 juta rupiah. Mau transfer atau kita jemput Pak? Mau transfer? Oke, ada nomor rekeningnya sudah. Oke, jazakumullah khair. Ini kumpulkan. Haji Khalid Haryono 5 juta. Kemudian dari Ekap di Persada 1 juta rupiah. Transfer atau diambil? Transfer. Oke, Bang Irwan transfer. Yang transfer tolong nanti didata Pak. Sini transfer gitu. Oke, lanjut lagi Pak, silakan. Ini dari Almarhum Sumardiono 3 juta rupiah, Jati Bening Bekasi. Almarhum Sumardiono 3 juta rupiah. Ini ditransfer atau diambil? Bapak almarhum yang tadi nyebutkan ditransfer. Oke Pak, nomor rekeningnya sudah ada Pak ya. Nanti kalau sudah transfer Bapak Ibu kami mohon, jazakallahu khair, yang sudah transfer Bapak Ibu kami mohon untuk konfirmasi kepada nomor Ahina Irwan yang ada di situ. Nomor Ahina Irwan yang ada di situ. Ican 2,5 juta transfer. Ican 2,5 juta transfer. Kemudian Muhyiddin Bintara Loka Indah Bekasi 1 juta rupiah. Ini transfer atau diambil? Transfer. Oke, dari Bapak Muhyiddin transfer Bintara Loka Indah Bekasi. Kemudian Abdurrahim PK 2822 1 juta rupiah. Abdurrahim 1 juta rupiah. Hamba Allah transfer 5 juta. Hamba Allah transfer 5 juta. Hamba Allah transfer 5 juta. Abdurrahim 1 juta rupiah di 2822. Abdurrahim transfer atau bagaimana Pak? Transfer. Oke. Ya, jazakumullah khairan Pak, terima kasih. Yang lain silahkan, yang ibu-ibunya kita coba, ibu-ibunya Pak, Bu, ibu-ibu yang mempunyai keinginan menyumbangkan gak ada harta juga boleh dalam bentuk emas. Kita kemarin mendapatkan emas hampir satu genggaman tangan di daerah Secang, padahal daerah Secang adalah daerah kota terpencil di daerah Magelang. Oh ya, cash, alhamdulillah jazakumullah khairan. Terima kasih Pak. Bapak Silalahi Pak ya. Bapak Silalahi 2 juta rupiah cash. Satria Mulia transfer 1 juta rupiah. Satria Mulia transfer 1 juta rupiah. Kemudian untuk orang tua, ini alhamdulillah banyak yang mencoba berbakti kepada orang tuanya pada pagi hari ini, dan ini juga termasuk wasilah. Ini bulan Ramadan, mudah-mudahan bakti kita kepada orang tua diterima oleh Allah. Dan salah satunya adalah infak dari Bapak Samsur Rijal, almarhum Bapak Samsur Rijal, dan almarhumah Haji Hajah Dasimak ya, 2 juta rupiah akan ditransfer Pak ya. Nanti mohon konfirmasi untuk panitia kalau sudah ditransfer. Kemudian Muhammad Fadli Pondok Melati Indah 1 juta rupiah. Kecepatan saya Pak. Oh ya. Ini banjir Pak, biasanya nggak kayak gini. Subhanallah, ini luar biasa kepedulian masyarakat Jaka Sampurna, luar biasa. Subhanallah, kita masih ngantri ini, belum kita bacakan. Gimana? Persada Kemala dan Jatiluhur gitu ya. Kemudian Muhammad Fadli, tadi udah Pak Muhammad Fadli 1 juta rupiah. Kemudian toko Lia Tekstil Dahlia, mudah-mudahan semakin laris tokonya Bapak Ibu sekalian. 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Ini akan ditransfer atau diambil? Toko Lia Tekstil. Oh ya, ada tulisannya ditransfer. Alhamdulillah. Kita nanti konfirmasikan Pak setelah transfer 5 juta untuk Palestina insyaallah. Mudah-mudahan dengan dana kita akan menyelesaikan sambil dihitung yang cash. Kemudian nanti kita masih ada acara sesi pemotretan Pak, dengan pemberian kenang-kenangan serta syahadah kepada takmir masjid sini. Kemudian Purwadi rahimahullah, atas nama Purwadi, almarhum Purwadi, donasi untuk madrasah 1 juta rupiah akan ditransfer. 1 juta rupiah dari almarhum Purwadi. Apa? Sudah ada yang transfer Pak, alhamdulillah. Atas nama 1 juta rupiah.
Yayasan Syam Amal Abadi atas nama almarhum Supartinah. Ini baru nih Pak. Baru almarhum Supartinah langsung sudah ditransfer Pak. Alhamdulillah. Almarhum Supartinah 1 juta rupiah. Mudah-mudahan almarhumah diberkahi oleh Allah di alam kuburnya, diluaskan dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu Siti Prijatin Adi Maharta almarhum 1 juta rupiah di Persada. Ibu Siti Prijatin almarhumah, mudah-mudahan diterima segala amal solehnya dan diampuni segala dosanya. Amin. Hamba Allah transfer 1 juta rupiah. Yang hamba Allah, tolong nanti setelah transfer dikonfirmasikan ke nomor telepon yang ada di situ. Kemudian selanjutnya satu lagi Bapak Oki Kamarullah mungkin ini ya. Bintara Lela Indah 1 juta rupiah. Akan ditransfer atau cash Pak? Cash. Halo, yang ini mana yang Bapak Oki akan ditransfer? Oke, yang jelas mau transfer atau mau cash silahkan, terserah. Tapi kalau transfer monggo di apa supaya nanti jumlah dari ikrar kita sesuai dengan yang ada. Almarhum Haji Sahbudin dengan almarhumah Hajah Muslihah 1 juta rupiah akan ditransfer. Almarhum Syahbudin 1 juta rupiah dengan almarhumah. Mudah-mudahan kedua orang tua yang telah meninggal ini diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam jannah Firdaus insyaallah. Amin. Bapak Muslam 2,5 juta. Alhamdulillah akan ditransfer. Bapak Muslam ditransfer atau cash? Transfer. Mudah-mudahan ini transfer. Ya, silakan. 2,5 juta Bapak Muslam. Sudah ada konfirmasi transfer lagi Bapak Ibu untuk Palestina 1 juta rupiah. Yang baru saja kita terima pagi ini atas nama Yayasan Amal Syam Abadi. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Ini ada lagi ikrar, kita bacakan satu-satu Pak, dan kita akan umumkan hasil dari lelang pahala kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita juga melelang kebaikan-kebaikan lain, juga kita lelang Bapak Ibu yang menginginkan. Kalau di Sumatera Utara, di Medan, ya Pak Silalahi perlu tahu ini, ada satu donatur dari orang kita Toba juga untuk biaya perjalanan 4 orang imam Palestina dari Palestina kemari, PP ditanggung oleh dia. Kemudian biaya hotel dan lain sebagainya di Sumatera Utara ditanggung juga oleh dia. Kalau Bapak Ibu pernah singgah ke Sumatera Utara, ada hotel Madani di sana Pak. Ada hotel Madani di Jalan Singamangaraja. Itulah yang punya hotel tersebut yang memberikan fasilitas kepada kita. Ini juga kita buka kepada Bapak Ibu yang menginginkan mendonasikan hartanya untuk akomodasi beliau, penginapan beliau dan lain sebagainya, bisa menghubungi panitia berapa jumlahnya. Kalau ada, ini kita buka juga lelang kebaikan ini kepada Bapak Ibu yang menginginkan itu, seperti terjadi di Brebes, ditanggung oleh Bapak Kepala Dinas PU segala akomodasi para syekh, dan di beberapa tempat yang lainnya, Purwokerto dan lain sebagainya. Numpuk lagi. Ibu Ratnasih, Hajah Ratnasih Soleman 5 juta rupiah transfer untuk Palestina. Allahu Akbar. 5 juta rupiah Ibu Ratnasih, jazakumullah khair, jazakillah khairan Ibu, mudah-mudahan barokah transfernya. Bapak Dira 1 juta rupiah transfer. Bapak Dira 1 juta rupiah transfer. Kemudian Bapak almarhum Asemah. Ini almarhum apa almarhumah ini? Ya, almarhum mudah-mudahan Asimah, namanya Asimah. Mungkin perempuan ya Pak ya, sepakat ya. Yang nulis mana nih Pak? Mudah-mudahan diampuni oleh Allah segala dosa dan dimasukkan dalam jannah Allah. 1 juta rupiah almarhum Asimah. Khansa Maulana 1 juta rupiah transfer GJS. GJS itu mana Pak? Gria Jatisari. Khansa Maulana 1 juta rupiah. Kemudian Cipta Gemilang, CV Cipta Gemilang Bekasi 500.000. CV Cipta Gemilang Bekasi 500.000. Ini CV-nya mau ditransfer atau mau cash Pak? Yang CV mana tadi? Mudah-mudahan CV-nya barokah, mendapatkan keuntungan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Iwan K 150.000 Bekasi. Ini bisa kalau mau transfer juga silahkan dikonfirmasikan 150.000, jazakallah khair. Rizka Gilang Firmansah 300.000. Jalan Intan Perumahan Bumi Satria Kencana. Nomor teleponnya sudah kita sediakan. Kemudian 1 juta rupiah dari Kuswanto. Oh ya, Kuswanto GJS Gria Jatisari. Transfer atau cash ini Pak? Transfer. Oke, udah ada ya pilihan transfer. Kemudian Bapak Iskandar 1 juta rupiah akan ditransfer di
Keranji, Bekasi Barat. Bapak Iskandar di Keranji, Pak, Bekasi Barat. Kemudian 500.000 dari Haji Muhammad Syafi'i Lubis, Bekasi. Haji Muhammad Syafi'i Lubis 500.000 akan ditransfer di Bekasi. Maka mari Bapak Ibu sebelum kita tutup, dan mohon kepada panitia ada yang menjumlahkan jumlah dari cashnya, Pak, di jumlah cashnya berapa, kemudian dari ikrarnya berapa yang ditransfer. Masya Allah. Alhamdulillah 1 juta rupiah transfer dari Fari dan Nadin. Mudah-mudahan Fari dan Nadin ini mungkin anak-anak ini ya, menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin. 1 juta rupiah dari Fari dan Nadin. Silahkan. Ya, dari Loka transfer berapa nih Pak? 1 juta rupiah dari Loka. Transfer 1 juta rupiah. Oke, jazakallah khairan. 300.000 rupiah dari Harizal Jaga Sempurna. Transfer. Oh, transfer. Alhamdulillah. 300.000 rupiah transfer. Kemudian 1.500.000 rupiah dari Maman Satriana, Cipinang Utara Jakarta. Ini tidak disebutkan. Ini mau transfer atau mau cash, Pak? Transfer. Sudah ada nomor rekeningnya, Pak? Udah, oke. Kita nanti konfirmasi kalau mau transfer. Ini dari 1,5 juta. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Dari almarhum Joko Suprawoto. Ini almarhum Joko Suprawoto, Jatiluhur Raya 22 Bekasi. Namanya jelas, alamatnya jelas. Jumlah donasinya nggak ada, Pak. Oh, 1 juta rupiah. Saya kira insya Allah tadi, Bu. Ditulis 1 juta rupiah yang akan ditransfer. Jazakumullah khairan. Aduh, kami mohon maaf, Pak, ini mungkin waktunya agak molor sedikit. Mudah-mudahan bertahannya Bapak Ibu di sini menjadi pahala juga bagi kita semuanya. Bersabar. Apa? Oh ya, yang cash Bapak Ibu silahkan berdiri, bisa langsung dilemparkan ke depan. Bapak Ibu yang punya uang cash, ingin menyumbangkannya langsung, bisa langsung dilemparkan ke depan. Atau panitia keliling untuk mengambilnya dengan kantongnya. Silahkan Bapak Ibu yang mempunyai uang cash, bisa langsung ditransfer, bisa langsung dikumpulkan kepada panitia. 1 juta rupiah dari almarhum Muhammad Ja'far, Buana Risma. Ya, Bu, itu tolong panitia mengambil dari ibu-ibu belakang. Mas Fitri, iya. Dari Bapak almarhum Ja'far 1 juta rupiah. Dari Bapak Marsiman akan ditransfer 500.000 rupiah. Dari Bapak Wijoyo, alhamdulillah, Bapak Wijoyo ini masih hidup atau almarhum, Pak? Oh, masih hidup, Pak. Mohon maaf, Pak. Astagfirullahaladzim. Ternyata masih hidup orangnya. Ya, mudah-mudahan barokah, Pak, hidup Bapak, panjang umur, dan diberikan oleh Allah husnul khotimah kalau meninggal nanti, Pak. 2,5 juta. Bapak Wijoyo 2,5 juta. Kemudian 1,5 juta dari Haji Hamid Salam. Ini insya Allah masih hidup orangnya. Ya, Komplek Persada akan ditransfer. Jazakumullah khair Bapak Hamid. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah hartanya. 1 juta rupiah dari Bapak Zainal Abidin, Komplek Persada. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah dari Bapak Zainal Abidin, Komplek Persada. Kemudian dari PT Surya Presisi, PT Surya Presisi. Subhanallah, mudah-mudahan PT-nya ini mendapatkan barokah lebih besar, dan kemudian tahun depan ketika kita adakan acara lagi, infaknya lebih besar lagi insyaallah. Jumlahnya 1 juta rupiah. Barakallahu fiikum. Kemudian PT Bayu Fas Merapi, PT Bayu Fas Merapi, jumlahnya 1 juta rupiah akan ditransfer. Subhanallah, alhamdulillah, mudah-mudahan PT-nya barokah. Barakallahu fiikum. Kemudian Lonesa Mutiara, ini nama orang atau nama usaha nih, Pak? Lonesa Mutiara. Ya, pokoknya kita doakanlah umumnya, insyaallah barokah. Transfer 1 juta rupiah. Haji Muhammad Yasin almarhum dan Hajah Ummu Hani almarhum, 2 juta rupiah akan ditransfer. Subhanallah. Ini 2. Kemudian orang tua Ibu Lilik Suhartiah, 1 juta rupiah akan ditransfer. Orang tuanya mungkin sudah almarhum atau belum nih, Bu, kita nggak tahu, nggak dituliskan di sini. Yang jelas orang tuanya Ibu Lilik Suhartiah 1 juta rupiah. Barakallahu fiikum. Bapak Mislam 2.500.000 rupiah. Ditransfer atau cash, Pak? 2,5 juta Bapak Mislam, transfer atau cash? Cash. Oh, udah dikasih kan cash. Ini cash.
Mungkin nggak usah dicatat sini karena sudah cash ya, nanti bercampur dengan yang di sini. Kemudian dari Raymond LPG, alhamdulillah ini LPG-nya mudah-mudahan makin laris, makin bagus usahanya. 2 juta rupiah akan ditransfer. Kemudian almarhum Fatah Apriyadi, 5 juta rupiah. 5 juta rupiah almarhum Fatah Apriyadi. Kemudian Bapak Ibu Konesa Mutiara, ini tadi ya, Konesa Mutiara enggak? 1 juta rupiah. Nanti double enggak? Konesa. Sudah, Konesa udah ya? Sudah. Oke. Sudah tadi. Oh, ini yang tadi nih. Konesa yang 1 juta main 2 juta. Ini 2 orang. Kemudian 300.000 dari almarhum Rofiah. Almarhum Rofiah, Pak, dicatat 300.000 rupiah. Dana akan ditransfer atau cash? Silahkan konfirmasi ke panitia. Kemudian Bapak Ibu 1 juta rupiah transfer dari almarhum Yesugianto. Almarhum 1 juta rupiah, almarhum Yesugianto, barakallahu fiik. Mudah-mudahan dilapangkan kuburannya dan diampuni segala dosanya. Bapak Ruswadi rahimahullah, almarhum Ruswadi transfer 1 juta rupiah untuk donasi madrasah kita, insyaallah. Kemudian 1 juta rupiah Bapak Sembiring. Masya Allah, ini Bapak Sembiring dari Sumatera juga nih. Bapak Sembiring sama Silalahi satu rumpun itu. Jazakumullah khair. Mejuah-juah Pak Sembiring, mudah-mudahan barokah. Ini kayaknya karena yang pembawa acaranya dari Medan ini. Semangat Bapak Sembiring. Yang dari Medan mana nih? Dari Medan. Kita tunggu yang dari Medan lagi. Pak Saragih, tadi ada Pak Lubis, ada Pak Silalahi, ada Pak Sembiring. Yang lainnya kita tunggu. Almarhum Bondan Irawan, 500.000. 500.000 untuk almarhum Muazzam Lazim. Mudah-mudahan barokah dan dilapangkan kuburannya. Ada bukti transfer alhamdulillah dari kepada Yayasan Sam Amal Abadi, jumlahnya 1 juta rupiah. Jazakumullah khair. Tidak disebutkan beritanya. Kita tunggu bukti transfer yang lainnya untuk dikirim dan dikonfirmasikan ke ke yayasan kita. 1 juta rupiah dari PT Karisma Inti Saiba. Subhanallah. PT Karisma Inti Saiba. Alhamdulillah ada bukti transfer sudah untuk Palestina 1 juta rupiah. Jazakumullah khairan. PT Karisma Inti Saiba. Oh udah ya, 1 juta rupiah. Kemudian Bapak Arif Indrawan, 2 juta rupiah ditransfer. Jazakumullah khair Pak Arif. Mudah-mudahan barokah hartanya yang disumbangkan akan menjadi bukti bagi kepedulian Bapak untuk Palestina. Amin. Kemudian Freddy Nita Pondok Kelapa 500.000 transfer. Jazakumullah khair akhirnya Freddy dan Nita, mudah-mudahan barokah hidupnya insyaallah. Ini Ibu Syarifah 1 juta rupiah untuk apa nih? Orang tuanya gitu. Oh 1 juta rupiah dari Ibu Syarifah. 1 juta rupiah dari Ibu Syarifah. Jazakumullah khair. Ya Ibu, itu panitia, Mas panitia, halo, itu ibu itu minta apa? Ini uang cash untuk Madrasah Palestina. Ada lagi Bapak Marzuki Nasir, 500.000 rupiah transfer. Bapak Marzuki Nasir, jazakumullah khair Pak Marzuki. Silahkan maju ke depan Mas. Kita akan bacakan bukti transfer yang sudah ditransfer. Hah? Yang mana tuh? Ada bukti transfer disampaikan oleh ibu-ibu kita. Mudah-mudahan ini menjadi bukti kepedulian kita dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pagi hari ini malaikat Allah akan turun dan mendoakan kita semuanya menginfakkan hartanya dengan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan orang-orang yang berinfak itu ganti yang lebih baik, ganti yang lebih banyak, ganti yang lebih barokah dari apa yang sudah kita infakkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita hitung Pak, langsung catatan hitungannya. Tolong kepada panitia kalkulator, mungkin masjid punya kalkulator besar nggak masjid supaya cepat. Pakai HP, ya silakan. Kita sambil menunggu masih ada yang mungkin mendonasikan. Waktu sudah menjelang, mungkin sudah masuk waktu isyraq. Bapak Ibu yang ingin melaksanakan sholat isyraq, tafadhol, silakan. Atas nama Bapak Yadi Cahyo 2 juta rupiah kepada Yayasan Sama Amal Abadi. Jazakumullah khair Bapak Yadi Cahyo. Terima kasih transfernya. Masya Allah. Dihitung langsung. Kita kepada Bapak Takmir Masjid ini kita akan, fadhal Syekh, Buna.
Kita akan tolong didokumentasikan Pak SO daerah menyampaikan kenang-kenangan satu syal Palestina dan ini satu juga. Silakan dikasihkan Pak Irwan. Ya. Oke, sambil menunggu penghitungan, kita saksikan penyerahan syal Palestina kepada Tamir Masjid atas apresiasinya yang luar biasa pada pagi hari ini dalam acara Syam Organizer yang ada di Jaka Sempurna Bekasi. Jazakumullah khair. Allahu Akbar. Oh, udah transfer? Oke, sudah transfer ke Yayasan Bank Syariah Mandiri atas nama Abu Rainir Budi Haryono 5 juta rupiah. Abu Rainir Budi Haryono 5 juta rupiah. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada Tamir Masjid As-Salam atas kerjasamanya sehingga ke masyarakat di sekitar Masjid As-Salam bisa turut serta andil di dalam menyampaikan donasinya. Alhamdulillah transfer sudah diterima 3 juta rupiah dari amal almarhum Sumardiono. Ini tadi sudah dimasukkan Pak ya. Sudah catatan. Oke, jazakumullah khair. Terima kasih Pak. Transfernya 3 juta rupiah sudah berhasil untuk yayasan kita. Yayasan Syam Amal Abadi. Kita lanjutkan lagi penghitungannya Mas Irwan. Kita lanjutkan lagi penghitungannya. Kita lihat berapa jumlah donasi kita umumkan. Setelah pada sholat aja. Kita hitung dulu, hitungan sementara, hitungan cepat. Hitungan cepat, silahkan kepada panitia. Sedang menghitung ya. Jazakumullah khair Pak Tamir begitu aktif di dalam acara kita. Mudah-mudahan barokah dan mendapatkan keberkahan bagi masjidnya insyaallah, dan seluruh kaum muslimin yang tinggal di sekitar masjid ini mendapatkan keberkahan acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita tunggu sebentar hasil penghitungan kita. 5.000. Ya, ada lagi. Ini tolong dicatat aja di tempat lain biar 2.000. Dulu kita tunggu sebentar sampai mereka selesai sholat, kita umumkan. Kami mohon kepada Bapak Ibu setelah selesai sholat jangan bubar dulu ke rumah, untuk kita ramah tamah sebentar dengan Syekh, dan kita akan mendengarkan beberapa hasil dari perolehan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, Yan Jaya Motor 500.000. Abu Akmal untuk Misman. Sorban. Ada bawa banyak kan sorbannya? Banyak. Oke, ini kita nanti lelang. Kita lelang. Ada berapa? Bawa berapa? 3 ya. Kita juga melelang sorban kita Bu, Pak, 3. Nanti kita harga yang tertinggi lelangannya silahkan di luar masjid. 3 sorban kita akan lelang. Berapa harga tertingginya nanti kita akan lihat di luar masjid kepada panitia untuk menyiapkan 3 sorbannya untuk Bapak Ibu yang menginginkan lelang sorban, dan hasil pelelangannya 100% untuk Palestina insyaallah. Bukti transfer berhasil atas nama Win 2 Inggit Sutomo. 3 orang ya, 500.000 rupiah. Jazakallah khair. Ini sudah masuk ke ini belum? Udah masuk ikrar? Belum? Masukkan 500.000 rupiah dari Win Anggit Tomo. Win Anggit Tomo 500.000 rupiah. Kemudian dari Abu Akmal 1 juta rupiah. Abu Akmal 1 juta rupiah. Kemudian dari 2 orang, Hedi dan Eko, 500 masing-masing ditransfer. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair Hedi dan Eko. Eko Diji 1 juta rupiah. Kemudian yang John Jaya Motor, Yan Jaya Motor, mudah-mudahan motornya barokah insyaallah, bisnisnya barokah dan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Yan Jaya Motor
Sekali lagi yang menginginkan syal, 3 syal kita siapkan untuk dilelang di luar. Terbatas salnya maka 3 saja yang kita lelang. Hasil pelelangannya insyaallah untuk Palestina. Seberapapun nanti hasil pelelangannya, kita tidak patok harga yang tertinggi nanti kita yang akan lepaskan. Silakan nanti dibawa keluar. Sudah bisa muncul hasil sementara Pak? Ya. Kita tunggu sebentar, sabar Bapak Ibu sekalian. Kesempatan pagi hari ini kita maksimalkan untuk kepedulian kita kepada Palestina. Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk pelaporan keuangan kita. Bapak Ibu bisa lihat di shamorganizer.com. Di situ kita kegiatan-kegiatannya full di Suriah dan Palestina untuk bantuan menjadi NGO non-government organization yang aktif di dalam menyampaikan bantuan-bantuan kita ke negeri Palestina dan negeri Suriah yang hari ini sedang dalam pergolakan yang luar biasa, membutuhkan pertolongan-pertolongan dan doa-doa kita. Untuk yang ikrarnya 100 juta lebih, kita lihat. Ini belum yang cashnya Pak ya? Itu belum yang cash. Alhamdulillah 1 juta rupiah lebih. Hasil kita akan saksikan berapa jumlah fiknya. Yang menginginkan sal silahkan menghubungi panitia yang ada di luar sebelah kanan. 112 juta 750 ribu untuk yang transfer aja. Untuk yang transfer ini ada tambahan 3 juta. Tambahkan Pak langsung. Tambah 3 juta. Berapa? 3 juta rupiah. 115 juta tambah yang cash Pak, tolong. Ini cash lagi dihitung. 115 ini cash 30, ini berapa? Ini 7 Pak. 37. Ditambah 37. Bapak Ibu sekalian, bagi yang menginginkan untuk mendonasikan silahkan melihat terus ini kita akan berlangsung di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan yang penuh barokah dengan transfer yang Bapak sampaikan dan konfirmasi transfernya kepada nomor yang sudah tercantum di situ supaya jelas nanti di dalam penghitungan pendapatan jumlah infak di Masjid di Masjid As-Salam. Iya, SMS-nya di HP itu Pak. Ya. Itu ada nomor HP 087899640396. Yang belum mengetahuinya silahkan mengambil ke depan Pak. Yang belum mengetahuinya silahkan mengambil ke depan. Nanti ditransfer. Ya. Cash yang terkumpul 37.319.000. Ya. Kemudian jumlah totalnya Pak, tolong tulis sekalian. Cash yang terkumpul 37 juta 319.000. Ini belum ditambah dengan nanti mungkin yang dari Syal. Kami mohon dari Syal nanti bisa menghasilkan juga maksimal untuk kepentingan pembangunan madrasah dan amal khair kita. Bapak Sembiring, jazakumullah khair. Bapak Sembiring sudah masuk transfernya ke rekening kita. Barakallahu fikum. Ya, udah masuk ke situ. Jumlah cash dan transfer pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dari masjid yang tidak yang berada di komplek, yang mungkin publikasi yang mungkin masih terbatas, nggak terlampau jauh waktunya, tapi alhamdulillah subhanallah kami apresiasi Bapak Ibu, mudah-mudahan barokah apa yang kita sampaikan. 153 juta 153 juta 69.000 rupiah. Jazakumullah khair, terima kasih. Ini tetap masih kita buka sampai Ramadan berakhir. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau mau transfer, konfirmasi, form sudah kita sediakan. Yang menginginkan form lagi silahkan ke panitia, kita akan bagikan. Kemudian kita kembalikan acara ini kepada pembawa acara. Jazakumullah khair. Mohon maaf Bapak Ibu atas penyampaian kami yang mungkin kurang berkenan. Kita hanya menginginkan maksimal di dalam melaksanakan infak dan sedekah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah dan membela agama Allah yang sekarang sedang dalam kondisi terdolimi di beberapa tempat di beberapa tempat di dunia ini. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.